Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memaparkan tentang tugas jurnal farmakoepidemiologi yang diajarkan oleh dosen Ibu Vidya Arlaini Anwar, MFAM Apoteker. Kelompok kami dari SF212B yaitu terdiri dari Azahra, Iskandar Hakim, Nia Febriana, Septia Wafa, dan saya sendiri Selinia Melinda. Untuk judul jurnal yang kami ambil yaitu mengenai analisis efek samping penggunaan obat hipertensi captopril pada pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nrekang yang disusun oleh Yusnita Usman dari Stikes Nani Hasanuddin Makassar. Jurnal ini dipublish di Journal of Pharmaceutical Science dan Herbal Technology volume 5 nomor 1 Juli pada tahun 2020. Berikut tampilannya sudah memiliki ISSN dan elektronik ISSN juga. Untuk pendahuluan, hipertensi adalah salah satu faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah. Hipertensi merupakan suatu keadaan ketika tekanan darah pada pembuluh darah meningkat secara kronis. Hipertensi atau tekanan darah tinggi diperkirakan telah menyebabkan 4,5% dari beban penyakit di dunia, dan prevalensinya hampir sama besar di negara berkembang maupun di negara maju. Penyakit hipertensi telah menjadi masalah utama dalam kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia maupun di beberapa negara yang ada di dunia. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2007 yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa proporsi penyebab kematian tertinggi yaitu penyakit kardiovaskuler sebesar 31,9%, termasuk di dalamnya penyakit hipertensi sebesar 6,8% menurut Triawan tahun 2016. Kemudian, analisis penggunaan obat antihipertensi bertujuan untuk menjamin penggunaan obat yang rasional pada penderita hipertensi. Penggunaan obat yang rasional sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan terapi. Apabila penderita hipertensi tidak diterapi, dapat menyebabkan terjadinya komplikasi yang dapat memperburuk keadaan penderita. Efek samping obat adalah salah satu penyebab utama morbiditas di negara maju dan merupakan beban berat bagi sumber daya pelayanan kesehatan. Berbagai studi dilakukan lebih dari 10 tahun terakhir untuk mengidentifikasikan kejadian reaksi negatif yang terkait dengan obat-obatan tertentu. Studi-studi tersebut mengungkapkan bahwa di antara 2,4 sampai 6,5% dari total pasien yang masuk rumah sakit karena efek samping obat, banyak yang bisa dicegah. Oleh karena pertimbangan inilah, pengawasan kesehatan di bidang obat-obatan layak dipelajari. Samsudin 2013. Untuk bahan dan metode penelitian, penelitian ini merupakan penelitian observasional non-eksperimen. Data yang diambil secara retrospektif dan data dianalisis dengan metode deskriptif. Populasi penelitian adalah semua pasien yang melakukan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Nrekang, Kabupaten Nrekang. Sedangkan sampel penelitian ini adalah semua pasien menderita hipertensi dengan pengobatan menggunakan antihipertensi captopril yang dirawat di Rumah Sakit RSUD Nrekang, Kabupaten Nrekang, yang diambil dengan metode positif sampling, yaitu menentukan sampel berdasarkan kriteria inklusi. Untuk sampel yang digunakan sebanyak 34 orang, yakni semua pasien di RSUD Nrekang, Kabupaten Nrekang yang datanya diambil selama sebulan dari Mei sampai Juni 2017 sesuai kriteria sampel. Untuk kriteria sampel, kriteria inklusi, pasien yang memiliki penyakit hipertensi, usia minimal 18 tahun, menjalani perawatan di RSUD Nrekang, menggunakan antihipertensi captopril. Yang kedua, kriteria eksklusi, pasien yang memiliki kecocokan pada penggunaan antihipertensi captopril. Untuk data pengumpulannya dengan menggunakan kuesioner.
yaitu membagikan lembaran kuesioner kepada pasien yang menjalani perawatan di RSUD Nrekang, Kabupaten Nrekang, terutama pada pasien yang menderita hipertensi dan melakukan pengobatan dengan antihipertensi kaptropil. Yang kedua, setiap pertanyaan yang disediakan dua pilihan jawaban, yaitu iya atau tidak. Untuk hasil penelitian, pada tabel 1 distribusi sampel berdasarkan umur. Tabel 1 menggambarkan bahwa sebanyak 34 sampel yang mengeluh adanya efek samping dari penggunaan antihipertensi kaptropil pada umur 18 sampai 28 sebanyak 4, yaitu 11,76% orang. Umur 29 sampai 39 sebanyak 11 orang, setara dengan 32,35%. Umur 40 sampai 49 sebanyak 12 orang, yaitu setara dengan 35 sampai 29%. Orang dan umur 50 sampai 55 sebanyak 7 orang, yaitu setara dengan 20,59%. Selanjutnya pada tabel 2 distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin. Tabel 2 menggambarkan bahwa berdasarkan jenis kelamin dari 34 responden laki-laki sebanyak 20 orang, setara dengan 58,82%, dan perempuan sebanyak 14 orang, setara dengan 41,18%. Pada tabel ketiga menggambarkan bahwa berdasarkan penelitian dari 34 responden, SD sebanyak 3 orang, setara dengan 8,82%, SMP 4 orang, setara dengan 11,77%, SMA 17 orang, setara dengan 50%, D3 sebanyak 3 orang, setara dengan 8,82%, dan S1 sebanyak 7 orang, setara dengan 20,59%. Kemudian selanjutnya ada tabel distribusi analisis efek samping penggunaan antihipertensi kaptopril. Ada tabel 4 menunjukkan bahwa dari sebanyak 34 sampel, efek samping yang paling dominan setelah mengkonsumsi antihipertensi kaptopril adalah efek kelelahan, yaitu sebanyak 32 orang atau 94,11%. Kemudian ada juga tabel 5 yaitu distribusi tingkat efek samping penggunaan antihipertensi kaptopril, yaitu jika kita lihat uraiannya yaitu presentasi skornya, yaitu jumlah skor rata-rata dibagi skor ideal dikali 100%. Skor ideal adalah jumlah responden dikali 2 atau jumlah jawaban tertinggi. Jawaban tertingginya adalah 34, maka 34 dikali 2 sama dengan 68. Jawabannya adalah iya. Persentase skornya untuk jawaban iya, persentase skornya itu 67,58%. Untuk jawaban tidak, persentase skornya 16,25%. Jumlahnya yaitu 83,83%. Kemudian berikut adalah gambar analisis efek samping penggunaan antihipertensi kaptopril. Dari grafik di atas, kita lihat dapat diketahui bahwa penggunaan antihipertensi kaptopril pada pasien di RSUD Nrekang, Kabupaten Nrekang, termasuk dalam kategori tinggi dengan hasil 67,58%, sedangkan yang tidak memiliki efek samping sebanyak 16,25%. Selanjutnya pembahasan analisis penggunaan obat merupakan proses terstruktur yang bertujuan untuk memastikan obat yang tepat, aman, dan efektif, serta untuk meminimalkan efek samping pada pasien hipertensi. Hipertensi umumnya dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Dengan pria cenderung lebih berisiko sebelum usia 31 tahun, sementara wanita mulai berisiko setelah
Menopause. Penelitian mengenai efek samping penggunaan hipertensi kaptopil di RSUD Rekang menunjukkan bahwa dari 34 pasien, banyak yang mengalami efek samping, seperti batuk sekitar 76,47%, yang demam 82,35%, dan kelelahan 94,11%. Efek samping ini disebabkan oleh mekanisme kerja kaptopil yang menghambat pembentukan angiotensin 2 yang berkontribusi terhadap beberapa gejala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek samping yang paling umum adalah kelelahan. Sedangkan infeksi jarang terjadi. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan obat yang rasional dan pengawasan terhadap efek samping untuk meningkatkan keberhasilan terapi hipertensi. Hasil dari penelitian dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti umur, jenis kelamin, dan pendidikan dari seorang pasien, di mana dengan semakin bertambahnya usia, kemungkinan seseorang menderita hipertensi juga semakin besar. Hilangnya elastisitas jaringan dan aterosklerosis serta pelebaran pembuluh darah adalah faktor penyebab hipertensi pada usia tua. Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan penelitian tentang analisis efek samping penggunaan antihipertensi kaptopil pada pasien yang berada di RSUD Nrekang, Kabupaten Nrekang, dengan membagikan lembaran kuesioner pada pasien yang telah memenuhi kriteria. Hasil dari penelitian diperoleh dari 20 pertanyaan dengan pilihan jawaban yaitu iya dan tidak, dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban yaitu 2 atau 1. Selanjutnya, sebanyak 76,47% pasien mengeluh batuk-batuk, 82,35% mengalami demam, dan sebanyak 14,70% yang mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Sebanyak 67,64% pasien mengalami kenaikan asam lambung, sebanyak 8,82% yang mengalami anemia atau kekurangan darah. Sebanyak 55,88% pasien yang mengalami ruam pada kulitnya. Sebanyak 94,11% pasien mengalami kelelahan. Sebanyak 82,35% pasien mengeluh sakit perut. Sebanyak 91,17% pasien yang mengalami mual muntah. Dan sebanyak 6,47% pasien mengeluh nyeri pada kepala. Sedangkan efek samping seperti infeksi jarang ditemukan atau tidak sama sekali. Efek samping yang muncul setelah menggunakan antihipertensi kaptopril disebabkan oleh beberapa faktor, seperti batuk terjadi karena antihipertensi kaptopril bekerja dengan memblok pembentukan angiotensin 2 dari angiotensin 1, di mana angiotensin 2 dapat menghancurkan bradikinin atau salah satu substansi yang diproduksi tubuh secara alami. Untuk kesimpulannya, berdasarkan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa analisis efek samping penggunaan antihipertensi kaptopril pada pasien di RSUD Nrekang, Kabupaten Nrekang ternyata tinggi, di mana sebanyak 67,58% pasien yang mengeluh adanya efek samping selama penggunaan antihipertensi kaptopril. Dan efek samping sering muncul yakni efek kelelahan setelah mengkonsumsi antihipertensi kaptopril. Untuk sarannya, peneliti selanjutnya disarankan agar dapat meneliti tentang efek samping obat hipertensi golongan yang berbeda, sehingga rujukan terkait monitoring efek samping obat hipertensi akan semakin luas. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi coba kelompok yang lain, nanti saya bahas dua kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi tentang pengaruh senam terhadap kadar gula darah penderita diabetes. Untuk judul ini termasuk dalam penelitian studi kohort. Kelompok kami terdiri dari saya, Anita Rahman Pertiwi, Ilmi Aulia, Indah Oktavia, Nia Mulyani, dan Siti Astia. Pendahuluannya, diabetes merupakan penyakit yang memiliki komplikasi atau menyebabkan terjadinya penyakit lain yang paling banyak. Berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan angka insiden dan prevalensi diabetes mellitus tipe 2 di berbagai penjuru dunia. Salah satu rumah sakit di Semarang yang memiliki klub senam diabetes adalah Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Pemilihan klub senam diabetes Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang dikarenakan klub tersebut merupakan Dr. Cipto Semarang sebanyak 142 orang, tapi pada kenyataannya hanya 54 orang atau 38,03% yang datang untuk melaksanakan senam. Gambaran kadar gula darah anggota klub senam diabetes Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang pada tahun 2009 didapatkan rata-rata kadar gula darah sebesar 260,76 mg per dl. Sedangkan pada tahun 2010 didapatkan rata-rata kadar gula darah sebesar 246,68 mg per dl. Dilanjutkan oleh Indah. Selanjutnya ada metode penelitian ini menggunakan studi kohort retrospektif karena senam diabetes telah dilakukan di klub senam diabetes Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini alam penelitian ini adalah pelaksanaan latihan senam, variabel pelaksanaan latihan senam. Variabel terkait dalam penelitian ini adalah kadar gula darah penderita DM tipe 2. Sampel terpapar dalam penelitian ini adalah pasien diabetes mellitus tipe 2 Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang yang mengikuti klub senam diabetes. Sampel harus melakukan senam secara rutin. Seminggu 3 kali didapatkan sampel sebanyak 42 orang. Sampel tidak terpapar dalam penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus tipe 2 Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang yang tidak mengikuti klub senam diabetes dan dari hasil wawancara tidak melakukan aktivitas senam atau olahraga secara rutin. Seminggu 3 kali didapatkan sampel sebanyak 42 orang. Adapun uji statistik yang digunakan yaitu dengan menggunakan uji Wilcoxon. Tabel 1 berisi distribusi karakteristik sampel. Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa sebagian besar sampel pada kelompok terpapar adalah perempuan, sebanyak 34 orang atau 80,95%, sedangkan laki-laki sebanyak 8 orang, 19,05%. Pada kelompok tidak terpapar, jumlah sampel perempuan sebanyak 33 orang, 78,57%, dan laki-laki sebanyak 9 orang, 21,43%. Berdasarkan data sampel didapatkan data usia sampel yang paling muda adalah 42 tahun dan yang paling tua adalah 71 tahun. Pada tabel di samping dapat diketahui bahwa pada kelompok terpapar banyak sampel penelitian yang berusia 51 sampai 55 tahun, yaitu 9 orang,
21,42%. Sedangkan pada kelompok tidak terpapar, banyak sampel penelitian yang berusia 46 sampai 50 tahun, 33,33%. Tabel kedua, berdasarkan tabel 2, nilai signifikasi yang diperoleh dengan uji Wilcoxon untuk mengetahui perbedaan kadar gula darah sewaktu sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok terpapar adalah 0,001. Interpretasi hasil yang diperoleh adalah terdapat perbedaan kadar gula darah sewaktu secara signifikan sebelum dan sesudah setelah diberikan intervensi senam diabetes. Berdasarkan tabel 3 didapatkan hasil statistik dengan uji Wilcoxon secara keseluruhan adalah P sama dengan 0,001. Nilai signifikansi yang diperoleh dengan uji Wilcoxon pada perbandingan kelompok tidak terpapar dengan kelompok terpapar adalah 0,0001. Interpretasi hasil yang diperoleh adalah terdapat perbedaan penurunan gula darah sewaktu secara signifikan pada kelompok tidak terpapar dan kelompok terpapar. Untuk kesimpulannya, terdapat perbedaan penurunan kadar gula darah sewaktu antara kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Nilai P-nya 0,0001, penurunan rata-rata gula darah sewaktu pada kelompok terpapar 2,3 kali lebih besar daripada kelompok tidak terpapar, yaitu 31,5 mg per dl, berbanding 13,5 mg per dl, jadi senang efektif dalam menurunkan kadar gula darah. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah dua ya. Eh, nah, yang pertama tadi eh, jenis penelitiannya penelitian apa ya? Yang pertama studinya itu kasus kontrol, Bu. Case control. Oke, saya bahas case control. Kalau case control, apa ciri-cirinya?
Ciri-cirinya itu dia penelitiannya dari penelitian sebelumnya, kemudian dilanjutkan, dan dia itu per kasus biasanya, Bu ya. Per kasus. Kemudian ada kontrolnya nggak? Berarti ada yang membandingkan nggak antara yang kasus tersebut dengan kasus yang lain? Ada pembandingnya? Ada, Bu. Jadi dia ada penelitian yang sebelumnya, Bu. Penelitian sebelumnya menyebutkan apa? Di sini penelitian yang sebelumnya juga tentang hipertensi. Kata-katanya, hasil yang diperoleh itu sesuai dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ida Ayu tahun 2012. Ditimbulkan Oke. dengan hipertensi juga, Bu. Oke. Nah, kemudian berarti ada kasus ternyata di suatu komunitas ya? Iya, Bu, di suatu komunitas. Nah, di suatu komunitas adanya penduduk atau masyarakat yang mengidap hipertensi gitu kan? Iya, Bu, di Rumah Sakit Umum Daerah Nrekang, Bu. Nah, kemudian hasilnya apa? Setelah diobati dengan obat hipertensi jadi sembuh atau gimana? Ternyata efek sampingnya itu kategorinya tinggi, Bu. Dia 67,58%. Efek dari Oh gitu. April. Oke. Oke, itu kasus case control ya. Berarti harusnya ada sesuatu yang dikontrol. Di sini adalah hipertensi ya untuk pasien. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, desain studinya adalah kohort ya. Iya, Bu. Nah, apa yang menunjukkan di situ bahwa studinya itu kohort? Gimana kamu bisa itu kan memang dia bilang di situ desain penelitiannya kohort. Nah, bisa ditunjukkan sama siapa yang kedua? Anita ya. Nah, bisa nunjukin bahwa kohort itu gimana sih? Benar nggak itu studinya kohort gitu? Kan di sini kan ada sebenarnya ada dua ini ya Bu, ciri-cirinya tuh kalau kita kan menggunakan yang sebelumnya ada yang terpapar sama yang tidak terpapar itu gimana perbedaannya gitu nanti hasilnya. Oke. Jadi diamati Bu dari Oh, ya. dua ya. Berarti kohort intinya dia yang terpapar dan yang tidak terpapar ya. Itu diamati ya. Ya Bu. Nah, hasil akhirnya apa jadinya? Balik lagi coba lihat judulnya. Judulnya apa? Terus jadi kesimpulannya di situ apa? Kan judulnya kan pengaruh senam terhadap kadar gula darah penderita Mm-mm. diabetes. Mm-mm. Nah, untuk hasilnya itu jadi eh, rata-rata gula darah waktu pada kelompok yang terpapar itu 2,3 kali lebih besar dari kelompok yang tidak terpapar, Bu. Jadi senam diabetes itu lebih efektif untuk penderita diabetes untuk menurunkan kadar gulanya. Oke, maksudnya yang terpapar dia melakukan senam apa tidak melakukan senam?
Melakukan juga, Bu. Terpapar dia melakukan senam. Jadi Iya. ada yang melakukan senam, ada yang tidak melakukan senam gitu. Gimana? Atau dua-duanya dia melakukan senam. Nah, terus gimana yang kohortnya yang terpapar dan yang tidak terpapar ya? Maksudnya apa tuh yang terpapar dan tidak terpapar ya? Jadi ada yang ini, Bu, apa namanya? Ada yang penderita diabetes sama yang tidak penderita diabetes, tapi semuanya melakukan senam gitu, Bu. Oh gitu. Berarti maksudnya yang terpapar dan tidak terpapar, maksudnya dia sudah ada penyakit diabetes, ya, yang satu tidak ada penyakit diabetes gitu. Iya, Bu. Kemudian dua-duanya mengikuti senam. Ternyata hasilnya harusnya gini dong, harusnya yang tidak punya diabetes dan tidak senam harusnya memang tidak ada diabetes dong. Itu enggak? Benar. Kalau terpaparnya itu tadi yang Anita sebutin bahwa terpapar gula darahnya tinggi. Yang satu gula darahnya tinggi, kelompok yang lain gula darahnya biasa saja. Kemudian sama-sama nih ngikut senam kan gitu tuh. Nah berarti yang tidak gula darahnya nggak tinggi ngikut senam harusnya gula darahnya tambah menurun atau gimana di situ disebutkan? Kalau yang nggak punya riwayat diabetes tetap normal. Kalau yang misalkan Mm-mm. sebelumnya udah ada riwayat diabetes, jadi dia penurunan kadar gula darahnya lebih efektif, Bu, daripada yang tidak Oke. sama sekali senam gitu. Oke, jadi di sini kohortnya maksudnya dia terpapar dan tidak terpapar penyakit, kemudian dilihat perbandingannya, ternyata perbandingannya dengan adanya senam ya, senam, dua-duanya ngikut senam, nah baru dilihat hasilnya ya. Dan itu yang menyatakan bahwa dia penelitiannya itu bentuknya kohort gitu ya, paham nggak jadinya? Iya, Bu. Ya, oke. Oke, makasih. Makasih, Bu. Yuk. Kelompok yang lain? Lanjut ke kelompok 3 ya, Bu. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 kelas SF212D akan menjelaskan hasil review jurnal yang berjudul Faktor Resiko Kejadian Hipertensi pada Orang Dewasa di Banyuwangi dengan menggunakan studi kasus kontrol. Kelompok kami yang terdiri dari Dia Ayu Primastuti, Malcolm Malasari, Mutiara Andini, Sylvie Nuraini, dan Yolita. Di Indonesia sedang dihadapkan pada terjadinya transisi epidemiologi, transisi demografi, dan transisi teknologi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pola penyakit dari yang penyakit infeksi menjadi penyakit yang tidak menular, atau disebut juga dengan non-communicable disease. Hipertensi sebagai salah satu penyakit yang tidak menular. Dewasa ini menjadi masalah yang besar dan serius, karena prevalensi penyakit hipertensi yang tinggi dan cenderung meningkat. Hipertensi juga sering kali tidak menunjukkan gejala sehingga menjadi pembunuh diam-diam, atau disebut juga dengan the silent killer, dan menjadi penyebab utama timbulnya penyakit jantung, stroke, serta ginjal. Berikut metode penelitian dari jurnal yang kami bawakan. Itu rancangan penelitian ini menggunakan case control dengan banyaknya sampel sebanyak 158 yang terdiri dari 79 kasus dan 79 kontrol. Perbandingannya 1:1. Data dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang struktur
dan daftar pertanyaan yang diadopsi dari International Physical Activity Questionnaires atau IPAQ. Selain data primer juga dikumpulkan data sekunder juga yang diperoleh dari catatan medis pasien di Poliklinik Puskesmas Sempu Banyuwangi. Pemilihan sampel kasus dan kontrol dilakukan secara konsekutif selama periode waktu Februari sampai April 2015. Kasus dan kontrol dimiripkan atau matching dalam hal jenis kelamin dan umur. Metode yang digunakan yaitu variabel terikat adalah hipertensi dan variabel bebas adalah aktivitas fisik, merokok, dan riwayat penyakit dasar. Sedangkan variabel confounding adalah obesitas, konsumsi garam, kemudian jenuh, stres, riwayat keluarga, hipertensi, umur, dan jenis kelamin. Kemudian untuk analisis invariat dilakukan untuk mengetahui komparabilitas kelompok kasus dan kontrol serta untuk mendapatkan proof ODS rasio. Analisis multivariat dilakukan dengan regresi logistik untuk mengetahui adjust ODS rasio. Penelitian ini telah mendapatkan tarikan etik dari Komisi Etik Penelitian FK Lumut atau RSUP Sanglah. Kemudian untuk tabel 1, hasilnya disajikan karakteristik kelompok kasus dan kontrol berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Terlihat bahwa kelompok kasus dan kontrol telah mirip berdasarkan variabel umur, jenis kelamin, dan pekerjaan lebih dari 0,05, namun dijumpai adanya perbedaan yang bermakna berdasarkan variabel pendidikan pada kelompok kontrol yang berpendidikan SMA ke atas sebesar 49,37%, sedangkan pada kelompok kasus hanya 20,25%. Berdasarkan hasilnya, tabel 2 disajikan hasil analisis bivariat faktor risiko yang diteliti, aktivitas fisik ringan dan sedang lebih beresiko untuk terjadinya hipertensi dibandingkan aktivitas fisik tinggi masing-masing dengan OR 22,66. Kemudian riwayat penyakit diabetes mellitus juga dijumpai peningkatan resiko terjadinya hipertensi dengan OR 4,53 dan obesitas juga meningkatkan resiko terjadinya hipertensi masing-masing untuk obesitas 1 dengan OR 2,96, obesitas 2 Selanjutnya untuk hasil lanjutan dari tabel 2 yaitu riwayat konsumsi garam berlebih juga meningkatkan risiko terjadinya hipertensi dengan OR 3,91. Konsumsi fat atau gaji sedang juga meningkatkan risiko terjadinya hipertensi dengan OR 5,27. Adanya riwayat penyakit hipertensi pada keluarga dijumpai meningkatkan risiko terjadinya hipertensi dengan OR 2,4. Subjek yang mengalami stres meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, yaitu masing-masing untuk stres ringan dengan OR 6,96, untuk stres sedang dengan OR 25,14, dan stres berat dengan OR 49,5. Dari 12 faktor risiko yang diteliti, satu-satunya variabel yang dijumpai tidak meningkatkan risiko terjadinya hipertensi
adalah kebiasaan merokok, baik merokok aktif maupun pasif. Berdasarkan analisis bivariat, terdapat 8 variabel dengan nilai P kurang dari 0,25 dan dilakukan analisis multivariat. Selanjutnya, untuk hasil analisis multivariat disajikan pada tabel 3, di mana variabel yang secara independen meningkatkan resiko terjadinya hipertensi adalah dari aktivitas fisik ringan dengan OR 24,89, jika dibandingkan aktivitas fisik tinggi sebagai patokannya. Pada analisis multivariat, aktivitas fisik sedang dijumpai tidak meningkatkan resiko terjadinya hipertensi dibandingkan aktivitas fisik tinggi dengan OR 2,13. Stres sedang dan stres ringan dijumpai pula sebagai faktor risiko hipertensi, masing-masing untuk stres sedang dengan OR 19,72, untuk stres berat dengan OR 32,55. Sedangkan pendidikan tinggi, yaitu SMA ke atas, terbukti sebagai faktor protektif terjadinya hipertensi dengan OR 0,16. Kesimpulannya, variabel yang secara independen mempengaruhi terjadinya hipertensi adalah aktivitas fisik ringan, stres sedang, dan stres berat. Tingkat pendidikan tinggi merupakan faktor protektif terhadap terjadinya hipertensi. Riwayat penyakit diabetes mellitus dan kebiasaan merokok tidak dijumpai sebagai faktor risiko hipertensi. Berikut daftar pustaka yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau udah lanjut yang satunya lagi. Share screen ya, Bu. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan jurnal penelitian dari mata kuliah farmakoepidemiologi. Untuk anggotanya itu ada saya sendiri, Ananda Stella Rahayu, Ayodhya Zahra, Lulu Ilmahnun, Muhammad Romli, dan Travelina Endi Pratiwi. Untuk studinya kita ngambil penelitian cohort studi. Judulnya hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan lama penyembuhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA atas.
Dari pengertiannya sendiri, ISPA itu diakui sebagai salah satu masalah kesehatan yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh dunia dan mayoritas disebabkan oleh virus, sehingga penyakit ini dapat sembuh. ISPA atas sering menimbulkan gejala ringan sehingga sering dianggap sepele dan tidak mendapatkan perhatian khusus. Penderita ISPA atas dengan gejala ringan tidak membutuhkan perawatan medis khusus sehingga tidak mengeluarkan banyak biaya, bahkan tidak menghalangi aktivitas anak sehingga memudahkan terjadi penularan. Faktor yang berpengaruh terhadap kejadian ISPA atas diantaranya status gizi, status imunisasi, suplementasi vitamin A, ventilasi rumah kurang, jenis lantai rumahnya, adanya anggota keluarga yang merokok, penggunaan kayu sebagai bahan bakar memasak, dan ASI. Penelitian ini menduga bahwa pemberian ASI eksklusif dapat berpengaruh terhadap lama penyembuhan ISPA atas. Penelitian yang membahas tentang hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan lama penyembuhan ISPA atas belum banyak kami temui, sehingga peneliti ingin mengetahui hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan lama penyembuhan. Selanjutnya, metode. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan desain penelitian kohort prospektif. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Ngesrep, Semarang. Waktu penelitian dimulai pada bulan April 2017 dan selesai pada bulan Agustus 2017. Kriteria inklusi penelitian ini adalah anak berusia 6 sampai 59 bulan yang didiagnosis oleh dokter di Puskesmas Ngesrep menderita ISPA atas. Sampel diambil dengan cara konsekutif sampling, didapatkan jumlah sampel untuk kelompok kasus adalah 25 subjek dan jumlah sampel untuk kelompok kontrol adalah 25 subjek dengan memperhitungkan kasus dropout sebesar 20%. Pengambilan data dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh orang tua subjek yang memenuhi kriteria penelitian dan penelitian melakukan follow-up pada hari ke-3, 7, dan 10 untuk pemantauan gejala klinis. Penentuan lama penyembuhan dinyatakan dalam jumlah hari sampai batas yang ditentukan. Variabel bebas penelitian ini adalah ASI eksklusif, sedangkan variabel terikat penelitian ini adalah lama penyembuhan ISPA atas. Berdasarkan uji normalitas, data non-parametrik dengan uji Kolmogorov-Smirnov, didapatkan data terdistribusi normal sehingga uji hipotesis yang dipilih adalah uji chi-square. Lalu untuk hasilnya, pengambilan data penelitian dilakukan selama 4 bulan, dari bulan April sampai Agustus 2017. Jumlah sampel penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi adalah 50 subjek. Dari karakteristik responden, berdasarkan tabel nomor 1, didapatkan anak berjenis kelamin perempuan sebanyak 30, yaitu 60%, dan anak berusia 27-59 bulan sebanyak 34, yaitu 68%. Next. Selanjutnya, ada pembahasan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI secara eksklusif dengan lama penyembuhan ISPA atas dengan nilai P kurang dari 0,05. Rata-rata anak yang mendapatkan ASI secara eksklusif sembuh pada hari ke-9 sejak munculnya gejala, sedangkan anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif rata-rata sembuh pada hari ke-12 sejak munculnya gejala. Salah satu gejala ISPA atas yang dapat timbul yaitu demam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI secara eksklusif dengan lama penyembuhan demam dengan nilai P kurang dari 0,05. Anak dengan ASI eksklusif rata-rata sembuh dan kurun waktu kurang dari 3 hari. Dilanjutkan oleh Romli. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA atas dapat memunculkan gejala radang tenggorok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI secara eksklusif dengan lama penyembuh radang tenggorok dengan
kurang dari 0,05 karena dengan ASI eksklusif rata-rata sembuh dalam kurun waktu lama penyembuhan nyeri tenggorokan, lama penyembuhan pilek, dan lama penyembuhan batuk. Untuk sarannya, adanya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan lama penyembuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Kita bahas dulu ya. Ini tadi yang terakhir adalah hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan lama penyembuhan ISPA. Ya. Nah, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan desain penelitian kohort prospektif. Nah, kalian paham apa artinya deskriptif analitik, tapi desainnya kohort prospektif. Seperti apa? Bisa dijelaskan? Kalau untuk deskriptif analitiknya itu pada metodenya itu ada kriteria inklusi penelitian pada anak berusia 6 sampai 59 bulan dengan dengan dia diagnosis oleh dokter di suatu puskesmas. Kayak gitu, Bu. Dengan desain cohort. Jadi dia ada kriterianya gitu, Bu. Coba Lulu. Kalau kohort penelitian kohort adalah titik. Coba jawab dulu itunya. Definisinya penelitian kohort adalah coba nanti baru kita bisa jelasin. Ada temannya yang bisa bantu jawab nggak? Kalau kohortnya sendiri sih merupakan perbandingan ya, Bu. Iya kan, kalau kohort kan tadi tuh seperti yang dibilang sama Anita. Kohort itu kan mengelompokkan atau mengklasifikasikan kelompok yang terpapar dengan kelompok yang tidak terpapar, ya kan? Nah, kemudian nanti ada lagi apanya aktivitasnya yang diberikan. Kemudian diamati nih sampai waktu tertentu untuk melihat ada atau tidak adanya fenomena. Oke ya. Gitu ya. Nah, ini kan katanya tadi kohortnya prospektif, berarti penelitian ini dilihatnya itu eh, ke depan, dilihatnya ke depannya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, hmm, pengelompokannya itu terbagi menjadi dua harusnya terpapar dan tidak terpapar. Yang terpapar yang mana dan yang tidak terpapar yang mana?
Ya sudah. Jadi sebenarnya yang kalian kelompok ini bawakan itu nggak salah ya, di jurnalnya itu nggak ada yang salah. Cuma yang menjadi pemikiran saya gitu, kalian bisa nggak bedakan? Ini kan penelitiannya deskriptif analitik. Berarti kan kalau deskriptif analitik kan dia menggambarkan tapi disertai dengan analisis. Analisisnya biasanya uji chi-square, ya kan? Nah, tapi di sini ada juga kohort desainnya, tapi kohortnya prospektif, berarti ada yang terpapar dan ada yang tidak terpapar. Nah, di sini mana yang terpapar dan mana yang tidak terpapar, seperti itu. Ya, kalau kalian memilih saja yang jelas saja bahwa metode penelitian ini adalah deskriptif analitik, gitu kan? Nah, itu mungkin nggak jadi pertanyaan gitu ya. Maksud saya kan cari jurnal kan yang harusnya memang mudah bagi kalian untuk memahami apa bedanya penelitian deskriptif, apa bedanya penelitian analitik. Penelitian deskriptif kan tadi banyak tuh macamnya, ada case control, ya kan? Terus ada mungkin ada 3 kalau deskriptif. Besok-besok disuruh mencari, jangan yang membingungkan ya. Membingungkan artinya apa? Kalian sendiri nggak bisa menjawab gitu loh. Artinya dari metode-metode yang ada di sini. Gitu ya. Oke, sekarang tadi kelompok berapa tadi ya? Kelompok 3. Kelompok 3 tentang review jurnal ya. Ya, Pak. Ya, Kejadian hipertensi. faktor risiko kejadian hipertensi orang dewasa. Nah, studi kasus kontrol. Nah, yang kasus kontrolnya seperti apa yang dijadikan kontrol? Ini kan case control. Sekarang pahami dulu, case control itu apa sih artinya? Coba ada yang bisa kasih kasih masukan, si jawaban. Penelitian case control itu maksudnya seperti apa? Jadi untuk kontrol itu dia membandingkan kelompok pasien ya Bu. Jadi untuk kasus yang hipertensi yang terpapar dan tidak terpapar. Kontrol ada yang terpapar juga atau tidak terpapar? Kontrol yang terpapar, Bu. Kalau di kasus kami, untuk kontrolnya di sini, itu jenis orang yang tanpa hipertensinya, Bu. Orang yang Untuk tanpa kasusnya hipertensi. Kemudian sendiri adalah pasien yang dengan hipertensinya. Nah, oke. Nah, kemudian dia diberikan apa namanya? Diberikan apa tindakan apa di situ? Karena di sini kan review jurnal, ya. Gini, kalau review jurnal berarti beberapa jurnal itu digabungkan di review, gitu, ya. Di review. Nah, maksudnya harusnya kalian cari yang memang benar-benar hasil penelitian satu saja, jangan review jurnal, ya. Ini maksudnya review jurnal ini ya, tugas ya, mereview jurnal ini ya. Bu, tugasnya. Iya, 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 iya. Oke. Benar-benar. Saya kira meta-analisis. Meta-analisis itu jurnal-jurnal yang ada itu dikumpulkan nih, gitu ya. Dikumpulkan kemudian dia review. Nah, itu namanya meta-analisis. Oke, sekarang nah, kenapa ada hubungannya dengan obesitas? Di dalam jurnal ini kan disebutkan tuh riwayat penyakit DM juga dijumpai untuk meningkatkan
eh, obesitas juga meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Emang dia melihat juga bahwa adanya kecenderungan obesitas, kemudian ada hipertensi. Itu gimana sih ininya? Kan? Kalian jadi bingung kan? Nah, nanti besok-besok lihat lagi ya jurnalnya yang kalian mudah saja memahaminya ya. Karena kan saya hanya minta kalian mencari saja bentuk jurnal yang deskriptif, kemudian bentuk jurnal yang case control, cohort dan yang lain-lain. Gitu ya. Jadi besok-besok. Oke. Oke. Eh, sudah ya. Ini eh, nah, ini dulu ya, lanjutkan lagi yang dua lagi kan ya, kelompok kelas berapa? 2B ya? Apa 3A? Ya, Ibu. 3A 2 kan? Iya, Iya. Bang. Iya, Oke. Bu, 3A 2 kelompok.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami hubungan dengan penggunaan suplemen kesehatan peningkat imunitas pada masa pandemi COVID-19. Untuk nama kelompoknya itu ada Ainur Talida, Vika Faradila, Lutfiana, Mutia, Septiana Nurrahman, dan Widiawati Putri Utami. Next, Kak. Oke, judulnya tadi sudah saya sebutkan ya. Untuk penelitinya itu Rahmi Nurhaini, Astri Wahyuningsi, dan Anis Rahmawati. Publikasinya Cerata Jurnal Ilmu Farmasi volume 14 nomor 1 bulan Juli tahun 2023. ISSN online 2685/1229. Ya, untuk pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Perlu dilakukan upaya peningkatan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh dapat ditingkatkan dengan selalu menjaga kebersihan, menerima asupan nutrisi yang baik, dan penggunaan suplemen kesehatan. Menurut BPOM tahun 2020. Suplemen kesehatan sendiri tidak ditujukan untuk mengatasi, mendiagnosis, mencegah, atau menyembuhkan penyakit. Karena ada beberapa suplemen yang mengandung bahan aktif yang memiliki efek biologik dalam tubuh sehingga dapat membahayakan jika tidak digunakan secara tepat. Oleh karena itu, sebaiknya suplemen kesehatan dikonsumsi pada saat tubuh memang membutuhkan saja. Seperti di masa pandemi COVID-19 saat tubuh tidak mendapatkan asupan suplemen kesehatan yang cukup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara pengetahuan dengan perilaku penggunaan suplemen kesehatan, peningkat imunitas warga Dukuh Soka, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten di masa pandemi COVID-19. Untuk metodenya sendiri yaitu menggunakan observasional dengan pendekatan cross-seksional untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan warga terhadap perilaku penggunaan suplemen kesehatan, peningkat imunitas di masa pandemi COVID-19. Lokasi penelitian ini di Dukuh Soka, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan proses reduksi sampel terdapat 127 responden di Dukuh Soka yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, yang perempuan ada 68, laki-laki ada 59 orang. Untuk usianya di usia 17 sampai 45 tahun dan pendidikannya yang tidak sekolah sampai diploma atau sarjana. Baik, untuk instrumen penelitian akan dijelaskan oleh Vika. Penelitian ini berupa kuesioner dalam bentuk bloklet yang sudah diuji validitas dan reliabilitas kepada 20 responden di Dukuh Genengan. Boklet kuesioner dalam penelitian ini menggunakan 2 kategori. Kategori pertama yakni kuesioner untuk mengukur pengetahuan responden mengenai penggunaan suplemen kesehatan peningkat imunitas. Terdiri dari 20 soal dan berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan 16 dari 20 soal valid dengan uji reliabilitas nilai Convex alpha 0,796. Sedangkan kategori kedua yakni kuesioner untuk mengukur perilaku responden mengenai penggunaan suplemen kesehatan peningkat imunitas terdiri dari 12 soal dan berdasarkan uji validitas menunjukkan 11 dari 12 soal valid dengan uji reliabilitas nilai Convex alpha 0,869. Analis data. Metode analis dalam penelitian ini yaitu analisis univariat dan bivariat. Pada analisis univariat menggunakan kategori berdasarkan skor. Pengetahuan kategori baik apabila mendapat skor 76% sampai 100%. Cukup 56% sampai 76% dan kurang dari 56%. Sedangkan untuk perilaku kategori baik apabila mendapat
skor lebih besar dari 80%, cukup 60-80%, dan kurang dari 60%. Selanjutnya, analisis bivariat dalam penelitian ini adalah dilakukan uji statistik analis rank Spearman menggunakan SPSS untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan perilaku penggunaan suplemen kesehatan peningkat imunitas di masa pandemi COVID-19. Hasil dan pembahasan. Karakteristik responden menurut jenis kelamin berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1, dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden berjenis kelamin perempuan. Sebanyak 68 orang. Hal ini karena warga yang pernah terpapar COVID-19 di suka mayoritas adalah perempuan, sehingga mereka akan lebih peduli mengenai pencegahan penularan COVID-19. Salah satunya dengan mengkonsumsi suplemen kesehatan. Selain itu, menurut penelitian Kurniawati tahun 2019, dalam Rusida menyatakan bahwa perempuan cenderung lebih peduli pada masalah kesehatan dibandingkan laki-laki. Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam tabel 1-2, dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang berumur 26-35 tahun sebanyak 60 orang. Menurut Depkes RI tahun 2009, dalam Ramadanti, rentang umur antara 26-35 tahun merupakan masa dewasa awal, di mana masa dewasa awal merupakan masa produktif di mana seseorang memiliki daya pikir yang baik sehingga mampu memahami informasi yang diperoleh dan dapat menerapkan protokol kesehatan pencegah penularan COVID-19 dengan baik. Salah satunya melalui peningkatan imunitas dan mengkonsumsi suplemen kesehatan. Menurut riwayat pendidikan, berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel 3, dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki riwayat pendidikan terakhir, yaitu SMA sebanyak 64 orang. Menurut Notoat Mojo, pada tahun 2015, pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku. Hal ini karena dari pendidikan yang didapat akan menghasilkan pengetahuan sehingga berpengaruh pada perilaku seperti dalam perilaku penggunaan suplemen kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septiana. Selanjutnya, pada hasil dan pembahasan yang kedua ada sumber informasi suplemen kesehatan. Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa paling banyak responden memperoleh sumber informasi mengenai suplemen kesehatan dari media sosial atau internet. Dengan total sebanyak 88 orang, 69%. Adanya pembatasan mobilitas di masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan masyarakat lebih banyak menggunakan media sosial atau internet dalam aktivitas sehari-hari. Sumber informasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Berikut data tabelnya, data sumber informasi suplemen kesehatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Lutfi. Berikutnya, yang ketiga, pengetahuan suplemen kesehatan peningkat imunitas responden. Berdasarkan pada tabel 5, dapat diketahui bahwa 52 orang atau 41% responden memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penggunaan suplemen kesehatan. Kategori pengetahuan responden cukup ini dilihat dari jawaban responden dalam kuesioner, di mana dalam hal ini responden sudah mengetahui mengenai pengertian, indikasi, dan jenis-jenis suplemen kesehatan. Namun, responden masih belum memahami jenis dan efek samping suplemen kesehatan. Perilaku penggunaan suplemen kesehatan meningkat imunitas responden.
Pada tabel yang ke-6 dapat diketahui bahwa sebanyak 53 orang atau 42% responden memiliki perilaku yang kurang mengenai penggunaan suplemen kesehatan. Kategori perilaku responden kurang ini dilihat dari jawaban responden dalam kuesioner, di mana dalam hal ini responden sudah memastikan kemasan suplemen kesehatan dalam keadaan baik dan membaca informasi produk serta mengecek tanggal kadaluarsa sebelum menggunakan suplemen kesehatannya. Namun, responden tidak membeli produk suplemen kesehatan yang berlisensi BPOM dan menggunakan vitamin C sebagai suplemen kesehatan dengan dosis lebih dari 1000 mg per hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Ayu. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan, yaitu analisis hubungan antara pengetahuan dengan perilaku penggunaan suplemen kesehatan peningkatan imunitas di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan tabel ketujuh, diketahui pengetahuan baik dan perilaku baik pula sebesar 36 atau 28,3% dari total responden dan nilai p-value, yaitu 0,00 lebih besar daripada 0,05. Hal ini di mana berarti terdapat hubungan antara tentang pengetahuan warga Duku Soka, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, dengan perilaku penggunaan suplemen kesehatan peningkatan imunitas di masa pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini hanya diteliti mengenai faktor pengetahuan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Sedangkan faktor lain yang berpengaruh dalam membentuk perilaku seseorang seperti sikap, fasilitas dan sarana kesehatan, tokoh masyarakat, pelayanan petugas kesehatan, teman, serta keluarga tidak diteliti dalam penelitian ini. Pengetahuan merupakan dominan penting dalam terbentuknya perilaku suatu individu. Dalam penelitian ini, pengetahuan yang dimiliki responden mendasari responden berperilaku dalam penggunaan suplemen kesehatan peningkatan imunitas. Perilaku akan bertahan lama bila didasarkan oleh pengetahuan. Sedangkan perilaku tidak akan bertahan lama bila tidak didasari oleh pengetahuan. Lalu di sini ada untuk tabel-tabelnya. Dengan total baik itu sekitar 41%, untuk cukup 33%, kurang 53%. Kesimpulan dari artikel tersebut yaitu penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan warga Duku Soka, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten dengan perilaku penggunaan suplemen kesehatan peningkatan imunitas di masa pandemi COVID, yaitu dengan p-value sekitar 0,000, p-nya lebih kecil daripada 0,05. Adapun pembahasan tentang artikel tersebut, yaitu penelitian dari jurnal yang kami review ini berusaha melakukan pemotretan pada saat penelitian dilakukan. Nah, penelitian ini tuh bersifat potong lintang atau mengamati bagaimana hubungan antara pengetahuan dengan perilaku penggunaan suplemen kesehatan peningkatan imunitas pada masa COVID-19. Dilakukan secara serentak dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dalam bentuk booklet. Kelebihan dari metode cross-seksional ini adalah penelitian bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah, cepat dilakukan, dan dilaksanakan secara singkat. Lalu di penelitian ini, peneliti itu hanya meneliti mengenai faktor penelitian sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Sedangkan faktor lain berpengaruh dalam membentuk perilaku masyarakat seperti sikap, fasilitas, dan sarana kesehatan, tokoh, pelayanan petugas kesehatan, teman, serta keluarga itu tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu di penelitian ini juga mampu menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel lain pada populasi yang diteliti, menguji keberlakuan suatu model atau rumusan hipotesis serta tingkat perbedaan suatu kelompok sampling. Data jenis ini dapat digunakan untuk menilai prevalensi dari kondisi di sebuah populasi.
Lalu dari hasil penelitian ini juga dapat untuk membangun hipotesis baru, melihat dari hasil penelitian bahwa hubungan antara pengetahuan dengan perilaku penggunaan suplemen kesehatan peningkatan imunitas pada warga Duku Soka, Kalikotes, Klaten di masa pandemi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya semuanya. Nah, taruh mana nih, Wak? Sebentar. Untuk kelas 3A, Widya, maaf Bu. ya kenapa? Satu kelompok lagi Bu belum. Oh, belum. Yaudah minggu depan aja nih waktunya juga kita udah sholat maghrib. Ya, jadi udah, Bu. Minggu depan kan kita masih ada 1 kali, tapi harus ini ya, harus cepat juga ya, soalnya ada 1 kali kuliah pertemuan lagi. Yang belum itu yang Ayu Nurtalida Vika Faradila ya? Cecilia Kita Bu. yang udah Bu. Yang Cecilia Rachel. Iya Bu. Iya, Bu. Cek. Ini adalah hubungan antara pengetahuan dengan perilaku penggunaan suplemen kesehatan peningkatan imun pada masa pandemi COVID. Ini apa penelitiannya? Penelitian observasional dengan cross-seksional. Oke, cross-seksional ya. Nah, penelitiannya observasional dengan pendekatan cross-seksional. Apa artinya cross-seksional? Apa yang dimaksud dengan cross-seksional? Di sini bisa digambarkan nggak? Kalau di penelitian ini dilakukan secara serentak, Bu. Jadi dalam 127 responden itu langsung mengisi kuesioner secara bersamaan. Oh gitu. Terus kalau cross-seksional kan berarti dia silang ya? Gimana tuh ininya? Silang antara ini, melihat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki respondennya sama hasilnya, Ibu, hasil penggunaan suplemennya. Oke. Ini bagian dari penelitian apa? Observasional apa analitik? Observasional, Ibu. Observasional. Berarti dia mengobservasi yang ada. Jadi hasil akhirnya apa dari cross-seksional ini? Jadi hasil akhirnya itu terdapat hubungannya, Ibu, antara tingkat pengetahuan si responden sama penggunaan suplemen kesehatannya. Ya. Oke, ya sudah. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Cara cepat untuk menjawab pertanyaan ya, tidak ada. Selesai juga jadi. Oke, kalau nggak ada, kita bahas lagi 1 lagi minggu depan lagi ya, karena waktu juga nggak cukup ternyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.